Ada manusia ini yang aneh lagi orang Islam. Dia sakit-sakitan, dia tidak pernah salat. Apa katanya kepada anaknya? Nak, ayah kan beli tanah di depan masjid ini. Ayah memang tidak salat, nak. Kalau ayah meninggal, kuburkan ya di tanah kita depan masjid. Boleh, bisa juga ayah mendengar suara azan. Sedangkan ni duit kelera tu tidak kamu saji. Ya kan? Alah mati lo kan mendengar orang azan. Ini kan aneh orang seperti ini. Tapi tetap orang itu mayatnya di sana. Karena dia tidak keluar dari Islam, cuma dia meninggalkan salat. Istilahnya kafir. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yaqsud wa ilaihi turja'un. Wa qala aidan man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Jami' Al-Falah Desa Ngaso dan seluruh Bapak pengurus masjid dan musala se-Desa Ngaso. Yang kita hormati Ketua Remadena Desa Ngaso bersama-sama dengan sahabat dan teman menggagas acara malam ini, dan para donatur yang menyumbangkan hartanya untuk anak yatim, anak piatu yang kurang mampu, dan cukup besar dananya kita dengar tadi dari penuturan Bapak pengurus masjid mendekati 100 juta. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah ikut serta
menanamkan saham untuk menyantuni anak-anak yatim dan piatu itu dibalasi oleh Allah dengan harta yang berlipat ganda dan diberi pahala yang gaib, kemudian dimasukkan nanti ke dalam surga Jannatun Naim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Ninek Mama, Urek Tunggang, Pucuk nan Bule di Nagari, Dahan Rampak, Daud Narimbun Jopusako, Putih Labe, Buah nan Masak, Makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyari, nan dake jolong basuo, tunggak tuo di dalam kampung, ayam putih tabangnya siang, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara kami yang dari Pulau Jawa, tentu sulit mengartikan bahasa saya ini. Yang jelas yang saya baca itu seluruh pemuka masyarakat dari RW dan RT yang orangnya orang pilihan, yang didahulukan oleh masyarakat selangkah, ditinggikan seranting dalam memimpin anak dan keponakan kita. Itu maksudnya. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Kemudian ibu-ibu lagi. Ibu-ibu disebut bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, dek santiang ibu-ibu batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kua kabau, harum setahun perjalanan. Ambo terjemahkan pula untuk saudara-saudara ambo yang dari Pulau Jawa yang belum paham betul bahasa Minang. Jadi ibu-ibu kita ini contohnya dulu ada di Jepara, namanya Ibu Raden Ajeng Kartini. Inilah yang membawa kemajuan di negeri kita, ya kan? Kemudian di Aceh ada namanya Cut Nyak Din. Kemudian di Sumatera Barat ada namanya Rohana Kudus. Dan bermacam-macam wanita-wanita yang berkualitas tinggi pengetahuannya, mendidik anak-anak gadis dan anak-anak mudanya untuk lebih berkiprah di tengah masyarakat sebagai orang pemurah dan dermawan. Itu yang disebut dalam bahasa Minang tadi, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Jadi bahasa Minang ini sebenarnya Pak, itu mirip dengan bahasa Indonesia. Cuma pepatah-pepatahnya beda. Tiba, tibo, galoda, galodo, gula, gulo. Kan hampir sama. Ya kan? Hampir sama. Itu bahasanya. Kemudian nilai A+ kita berikan kepada kesatuan remaja yang nilatnya yang kedua sekarang Remadena. Dengan kebersamaan mereka semuanya bisa terwujud dan dimotivasi oleh kita yang tua-tua ini. Namanya dalam bahasa Minang Mairi Parang Jobarani, Mairi Karajo Jousao. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh remaja ini
tidak untuk masjid jami' saja menurut Pak Pengurus tadi, untuk desa Ngaso. Kalau seluruh penduduk desa Ngaso ini bisa bekerja sama seperti mata gergaji, Sailie Samudia, Sakacak Sagama, semua rencana itu akan disampaikan oleh Allah. Amin. Ya Rabb. Jadi judul tabligh akbar ini kita lihat. Pertama, kita bersyukur setelah merdeka 77 tahun. Kalau boleh saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mana yang suka kita terjajah dan merdeka? Suka kita merdeka. Kaum muslimin yang terhormat, kenapa? Orang terjajah itu tidak bisa bergerak leluasa. Sampai sudah merdeka, apa yang ditinggalkan penjajah itu masih ada sekarang. Salah satunya apa? Undang-undang negara kita ini. Coba Bapak baca, kalau sudah ada suatu keputusan perkara di pengadilan, itu bahasanya bahasa Belanda semua. Iya kan? Tidak ada yang bahasa kita. Kemudian hukum yang dijatuhkan juga begitu. Kalau orang tertangkap berzina, kalau dengan hukum Allah, kalau dia masih muda, belum beristri dan bersuami, itu kalau sudah bersuami dan beristri, dirajam. Tapi kalau di negeri kita tidak, suka sama suka, karena sudah melanggar aturan masyarakat, janggal menurut pandangan masyarakat, ada yang mendenda 100 karung semen, zak semen, ada yang 50 karung, ada yang 25 karung. Itu saja. Kemudian mereka dinikahkan. Tidak ada hukum rajam itu. Maka tidak ada efek jera. Ketika menikah itu dia telah hamil. 4 bulan sudah menikah, anak lahir, diberi nama Siska, siap sebelum kawin. Ada Pak? Ya, kalau ada yang nama Siska, maafkan saya. Ayah, ini bahayanya kalau kita tidak memakai hukum Allah. Efek jera itu tidak ada. Ya kan? Coba kalau orang mencuri, Pak, dipotong tangan, ya kan? Nah, ketika dia pergi kenduri, para jemaah orang berbisik-bisik, kenapa tangannya itu bekas potong? Dia sudah korupsi itu, korupsi dana COVID. Nah, ini potong tangan. Jadi sampai sekarang, walaupun sudah 77 tahun kita merdeka, yang kita tiru itu masih hukum Belanda. Itu tidak bisa kita pungkiri. Iya kan? Dan kita gajian yang pegawai menurut penanggalan Masehi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih aktif jadi pegawai negeri, ada tidak yang gajian 1 Muharram? Tidak ada. 1 Januari, saya juga begitu. Kami dengan Pak Abbas yang membuat video ini juga kami pegawai. Pegawai apa? Pegawai BUMN di PT Semen Padang. Maka saya di Padang itu hijrah dari Baso, Kabupaten Agam, kampung saya, itu sudah hampir 50 tahun. Saya bekerja tahun 74, pensiun 2008, 34 tahun. Ya kan? Bagaimana pekerjaan saya itu? Saya salah satunya orang yang sabar menjadi karyawan. Kenapa? Ijazah saya pesantren, Pak. Tidak mungkin masuk PT Semen Padang itu, karena yang diterima Sakma STM.
STM bangunan, STM listrik, STM mesin. Dan sakma itu untuk dilabor. Sedangkan ijazah saya pesantren. Kenapa saya bisa kerja di sana? Karena saya melalui jalur kerja keras. Mana? Tukang angkek semen. Berapa lamanya itu? 5 tahun. Dan berapa karung, berapa zak yang saya angkat itu selama 8 jam satu shift itu sebanyak 380 zak selama 8 jam. Sudah kerja itu Pak, kalau dipanggil orang, Ristawardi, Anda bisa begini melihatnya Pak. Sakit, harus diputar dengan badan. Sakit. Bagaimana keadaan pekerjaan itu? Ke Bukit Tinggi membeli sanjai, ke Padang Panjang membeli lobak, ke Pai bantu pegawai, tiba di gudang memuik gerobak. Tapi saya tabah. Akhirnya jadi karyawan tetap. Kalau saya simpulkan, 4 tahun sesudah menikah, saya training mubalik da'i ini. Jadi saya beda dengan anak Yeyen. Anak Yeyen itu di mana kuliah, dia nginap di masjid. Ya kan? Jadi garin. Kemudian kalau tidak ada datang ustadz, dia yang gantikan. Kalau saya tidak. Sudah beranak 3, baru belajar jadi mubalik. Tapi dampaknya tidak tanggung-tanggung. Pertama, saya bisa dipindahkan kerja dari pabrik ke kantor. Ini Pak. Karena kemampuan saya jadi mubalik. Setelah di kantor, ijazah saya itu walaupun swasta disamakan dengan PGA 6 tahun. Ini Pak. Jadi jangan bapak-bapak kecewa anak sekolah di pesantren ijazahnya swasta, jangan khawatir. Yang akan menggajinya Allah. Coba lihat. Saya udah pensiun ini, tidak pernah keputusan belanja. Beko sudah mengaji, kau nyagilir pengurus ampolok BCPT. Ini bapak-bapak ini. Tidak pernah. Siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah? Kalau tidak diagih sejauh kau negari diturui itu kasih nawaso. Tapi walaupun demikian keadaannya, merdeka lebih baik dari terjajah. Ini kita syukuri. Salah satu orang Muslim desa Ngaso yang bermacam-macam suku yang tinggal di sini. Ada Jawa, ada Tapanuli, ada Minang, ada orang Melayu. Ya kan? Dengan dana yang keluar dari kocek bapak masing-masing, sebegini besar masjid yang dibikin. Saya yakin orang yang ikut menyumbang ini masuk surga. Kenapa begitu? Kata Nabi, siapa yang membangun rumah ibadah sebesar sangkak burung. Tidak mungkin rumah ibadah kita bangun sebesar sangkak burung. Tak bisa kita beribadah kecil. Tapi begitu. Sebesar sangkak burung, jadi tuyul orang kau. Misalnya salat dalam tutup. Iya kan? Sama dengan membangun istana di dalam surga. Iya kan? Dan pembangunan itu akan bisa lancar kalau kita merdeka. Dan kemudian merdeka itu Bapak Ibu, ya kan? Anakku dari remaja remadena itu perjuangannya dari orang Islam. Coba baca sejarah. Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Islam, ulama. Pangeran Diponegoro dari Jawa, Islam, ulama. Senjatanya apa? Pedang.
Kendaraannya apa? Kuda. Komunikasinya apa? Kebatinan. Bab piciang saya tuangku Imam Bonjol tu dari Bonjo tu bisa nyoba kode-kodean jo pangeran di Ponegoro di Jawa. Bara hebatnya tu. Itu pertolongan Allah. Mereka itu mengarahkan santrinya dengan tentara menyerang Belanda, hanya senjatanya bambu runcing. Ya kan? Yang beliau itu hanya pedang, kendaraannya kuda, untuk menghidupkan semangat agar mereka apa? Beliau membaca takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda itu tunggang langgang, lintang pukang, lari di Indonesia ini, tinggal durian New Zealand. Itulah durian Belando. Sekarang ada orang yang alergi kalau orang Islam menyebut kafir, agar istilah kafir itu dihilangkan. Iya kan? Bapak Ibu, mereka tidak tahu kafir itu apa artinya. Engkar. Engkar itu apa? Tertutup. Tertutup apa? Tertutup pintu hatinya menerima agama Allah. Atau kafir. Nyo pinjam di orang main bola untuk menutup gawang di belakang supaya hujan masuk sebola, dia gih namanya kiper. Itu hurufnya. Tertutup hati kafir, penutup gawang kiper, untuk penyimpan kain payung koper. Ya kan? Mereka tidak tahu. Mereka alergi. Bagaimana menukarnya itu ayat Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ada imam membaca Qul ya ayyuhan non muslim, nyoelo di jemaah kelakang. Imam punya tukar-tukar ayat. Tapi kalau kita bicara di muka forum, katakanlah kita dosen atau menjadi widya suara di badan diklat. Itu kan pelatihan pegawai-pegawai ASN namanya sekarang. Untuk naik tingkat pangkat dan segala macamnya. Kalau saya tidak salah, PIN 1, PIN 2, itu istilah. Mereka seluruh Indonesia itu ada agamanya Buddha, ada Hindu, ya kan? Ada Kristen, ada bagaimana kita bicara dengan orang itu? Bapak-bapak yang muslim dan non-muslim. Memang harus begitu, Pak? Bapak-bapak yang muslim dan yang kafir, Anda boleh ada, Pak? Iya kan? Tidak boleh. Harus disebut non-muslim. Tapi kalau ayat itu tidak bisa ditukar. Maka sebenarnya saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, tidak perlu mereka itu alergi dengan istilah kafir. Orang Islam yang meninggalkan salat saja, Pak, diistilahkan oleh Nabi di dalam hadisnya kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Ikatan janji antara manusia dengan Allah adalah mendirikan salat. Siapa yang berani meninggalkannya, maka kafirlah dia. Orang Islam yang meninggalkan salat diistilahkan oleh Nabi kafir. Karena apa? Karena salat itu adalah hubungan rohaniah dengan Allah. Kalau orang meninggalkannya, terputuslah hubungan rohaniahnya dengan Allah. Atau mengko dia jadi kafir, tapi dia tidak murtad. Kalau murtad itu jelas-jelas dia keluar dari Islam.
Jadi kalau orang yang ada meninggalkan salat, kadang-kadang dia salat, kadang-kadang tidak. Meninggal dia, disalatkan Pak. Karena dia tidak menyatakan dirinya murtad. Ada manusia ini yang aneh lagi orang Islam. Dia sakit-sakitan, dia tidak pernah salat. Apa katanya kepada anaknya? Nak, ayah kan beli tanah di depan masjid ini. Ayah memang tidak salat, nak. Kalau ayah meninggal, kuburkan ya di tanah kita depan masjid. Boleh, bisa juga ayah mendengar suara azan. Sedangkan ni duit kelera tu tidak ke masjid. Ya kan? Alamati lo ke mendengar orang azan. Ini kan aneh orang seperti ini. Tapi tetap orang itu mayatnya disalatkan. Karena dia tidak keluar dari Islam, cuma dia meninggalkan salat. Istilahnya kafir. Ya kan? Jadi kemerdekaan Indonesia yang telah berusia 77 tahun ini, ya kan? Memang ada orang lain berjuang, tapi pejuang terbesar adalah umat Islam. Karena agama Islam mayoritas terbanyak di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sekarang, jangankan anak-anakku yang muda ini saja, bapak yang telah berusia 70 tahun belum mencoba di zaman penjajahan itu. Karena apa? Penjajahan itu berakhir tahun 49. Orang yang sekarang umurnya 74 tahun belum kenal dengan penjajahan. Ya kan? Yang akan bisa kenal itu orang yang berumur di atas 100 tahun. Itu umurnya sudah 25 itu. Ya kan? Jadi kalau ada yang bercerita semasa penjajahan dulu, saya di peron depan itu berjuang. Kalau ada orang setua saya ini mengatakan itu orang bohong. Jepang kalah tahun 45, membonceng lagi Belanda dengan sekutu tahun 48. 49 mereka kalah dalam perundingan. Akhirnya kita kembali dalam pangkuan Ibu Pertiwi, merdeka. Kita tinggal mengisi kemerdekaan. Sebagai umat Islam, mengisi kemerdekaan, membangun masjid sebesar ini. Dan saya dengar tadi dari pengurus, jendelanya akan ditiru jendela Masjid Al-Hakim tepi pantai Muara Padang. Itu tidak tanggung-tanggung biayanya, Pak. Itu orang yang bangun masjid itu sendiri. Dia orang kaya. Yang dapat pahala dia saja. Sekarang kita bersama-sama membangun. Bukan pahala saja, Pak. Allah akan mengganti harta itu kembali. Bukan pahala. Pahala itu gaib. Akan kita terima nanti di akhirat. Cobalah rasakan. Kalau bapak suka berinfak, diganti tidak oleh Allah kembali? Diganti. Kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kenapa bisa begitu, Pak Ustaz? Saya pendonor, Pak. Pendonor darah. Semenjak tahun 90. Sekarang tidak boleh lagi karena usia sudah lanjut. Tapi darah saya masih bisa diambil. Tapi tidak boleh oleh dokter lagi. Bapak sudah tua. Ya? Jadilah banyak orang mengecek nambo kola tua, Pak. Tu mengkuambo orang rumah meninggal tidak mau ganti lah. Ya kan? Ikolah tua babi ni je lah. Agilah kesempatan kena muda lah. Ya kan? Ini 110 kali orang yang beratnya di atas 75 kilogram itu darahnya diambil 300 cc. Jadi plastiknya itu agak besar.
Semenjak tahun 90 sampai tahun 2008 kemarin, 2010, saya tidak donor lagi. Ya kan? Berapa darah saya yang telah keluar itu, Pak? Sebenarnya harus mati itu, sudah banyak darah keluar. Coba orang lihat kecelakaan di jalan, banyak darahnya keluar, akhirnya meninggal. Tapi diganti oleh Allah dengan darah baru. Begitu juga sedekah, infak, wakaf. Ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mengisi kemerdekaan ini, ya kan? Banyaklah berinfak untuk masjid kita yang belum selesai ini. Sama dengan darah itu, Pak, akan diganti oleh Allah kembali. Kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kaum muslimin, ada dalam ayat yang saya bacakan tadi, man jaa bil hasanah, siapa yang datang berbuat kebajikan, 10 balasannya oleh Allah paling kurang. Ya kan? Wa man jaa bis sayyi'ah, orang yang tidak beriman terlanjur dia berbuat yang buruk. Ya kan? Apa kata Allah sesudah itu? Fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali seumpama yang dia lakukan. Jadi kalau dosa itu kita bikin, Pak, 1 itu balasan dosa itu dari Allah hukumnya 1 bulan. Kalau 10 kali berbuat dosa, 10 pula. Ya kan? Kalau kita berniat berbuat dosa, ndak jadi. Niat tadi ndak jadi dosa. Kalau kita berniat berbuat baik, ndak kesampaian. Niat tadi jadi 1 pahala. Begitu cintanya Allah kepada kita. Ya. Jadi jangan ragu-ragu membangun masjid kita ini. Ya kan? Mau apa? Kalau jendela tadi, kalau 10 cm ya 300.000, 10 cm kan mahal ya. Ya kan? Kalau 100 cm 3 juta. Ya kan? Para jemaah, balasannya berapa? Kita lihat ayat lagi. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Nah, kenapa istilahnya Allah menyebut meminjam? Yuqridu, akar katanya qarada. Yuqridu, ya kan? Karena istilah meminjam itu akan dikembalikan lagi, akan dibayar lagi berbentuk uang itu selama kita hidup. Maka Allah mengatakan orang berwakaf, orang berinfak, orang bersedekah disebut meminjamkan harta pada jalan Allah. Ya kan? Kemudian kalau meminjam itu apa? Akan dikembalikan. Jadi jangan khawatir. Kembalinya berapa? Adha'afan katsirah, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Pak, kalau Bapak berbelanja di mall, tempat kita membayar itu apa namanya? Kasir. Apakah itu bahasa Indonesia? Tidak, Pak, itu bahasa Arab. Kenapa kasir namanya orang yang menerima uang itu? Karena dia mengumpulkan uang banyak. Iya kan? Kasir. Bahasa Arab itu. Dan juga sudah banyak jadi bahasa Minang, bahasa Arab itu. Ada enggak Bapak yang orang Bukit Tinggi sekampung dengan saya? Yang hadir ini ada? Nah. Orang Bukit Tinggi kalau sudah bersimpuh dan bersila ini, kemudian dia berdiri, dia begini-begini sudah berdiri. Itu apa namanya? Bahasa Indonesianya apa itu? Keram.
lambe na menjawab kram. Ada orang Bukit Tinggi baa kakinya kapiaradan. Apakah itu bahasa Bukit Tinggi? Tidak, itu bahasa Arab. Orang Arab itu kalau lama bersimpuh dan bersila, kemudian mereka berdiri kafir dam, dam darah, kafir tertutup darah ke bawah, maka kaki keram. Anyo jadian sebab Bukit Tinggi, orang Tinggi kapiaradan. Maka kakinya kapiaradan. Bahasa Indonesianya keram. Bahasa Padangnya kapocong, kapialu. Bahasa Padang. Jadi bahasa ini, induk bahasa itu bukan bahasa Inggris, Pak, tapi bahasa Arab. Ya kan? Ketika kita pergi haji, diperiksa tas kita di bea cukai. Atau apa nama istilah yang lainnya? Bea cukai itu? Ayo, imigrasi. Ini apa ini? Makulat kata kita. Makanan kecil. Akar katanya akala, berubah jadi kata kerja makulat, jadi kata benda makulat. Makanan kecil. Anyo jadi lo di orang Minang, bahasa Minang, kulit. Kalau nyo minum kopi tu keceknya ke bininya, nang kadi kulit gobuk. Itu bahasa Arab. Anyo ubah lo di orang ke bahasa Indonesia kini balik kuliner. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa ini berasal dari bahasa Arab. Itu tandanya bahasa Arab itu bahasa yang akan dipakai nanti di dalam surga Jannatun. Kami yang tidak dari pesantren bagaimana Pak Ustaz? Dipandaikan saja oleh Allah nanti. Di surga itu Pak, kita akan menerima sayang Allah itu tidak terbatas. Ya kan? Kini kan ada kita yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya kan? Nanti di akhirat setinggi Nabi Adam semua. 37 meter atau 60 hasta. Jadi nan singkik gini kok sabar saja. Nanti tinggi dalam surga. Nan hitam pakai kok sabar saja. Nanti putih bersih seperti Nabi Adam. Wajah 25 tahun. Wajah kita ini yang telah tua-tua ini bentuk pemuda 25 tahun. Kami ibu-ibu bagaimana? Wajah ibu nanti umur 19 tahun. Tinggi ibu 27 meter. Kulit putih, bulu mata hitam, rambut panjang. Uban Nabi saja. Ibu tidak perlu pakai parfum karena di sana diharumkan oleh Allah penduduk surga itu. Salah satunya yang menyampaikan kita ke sana apa? Jangan jadi orang pelit. Ya kan? Keluarkan dana sebagian untuk pembangunan masjid ini. Saya bacakan hadisnya ya. Innas sakhiyah, sesungguhnya orang yang pemurah, qaribun minallah, dekat dengan Allah, wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia, wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Jadi orang yang pemurah dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Anak-anak kita yang menerima santunan ini Pak, dia pasti berdoa, ya Allah, terimalah, tambahlah ya Allah amal-amal bapak-bapak yang membantu kami ini untuk pendidikan kami. Lahiriahnya yang kita keluarkan itu kalau dicek isi dompet kita berkurang dia, tapi batiniahnya
dia akan bertambah terus. Kebalikannya, wa innal bakhila, orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dake jo narako. Jadi jangan jadi orang sampili karyam. Ada ndak na orang Pariaman? Lain. Ambo tanyo orang Pariaman dan di Padang. Ciri-ciri orang sampili tu jo. Agi hujan payung nyo kapi. Takajaon da nyo iri. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam sakit. Akhirnya nyusi adik bini lalu di musajid. Jadi istri pun marah kepada suaminya yang kikir. Maka bapak-bapak kepada istri jangan kikir. Ya kan? Apa yang diminta kasih. Dah, babini lah udah cek lain. Kabulkan. Itu mintanya. Mis contohnya saja. Dah, babini lah udah cek lain. Ini kan abaco alhamdulillah. Jadi jangan kikir kepada istri. Karena dia itu adalah mitra kita dalam hidup. Dan dia yang memotivasi kita bekerja. Ya. Itulah istri kita. Jangan kikir. Kaum muslimin para jemaah, benarkah satu kebaikan kita baik, kita bikin, balasannya banyak? Benar. Sudah banyak dibuktikan itu. Ada nama desa di Sumatera Barat, Pak, Pandai Sike. Itu Kabupaten Tanah Datar. Ada orang kaya, kaum muslimin, itu sudah banyak dia bikin pesantren, rumah yatim, masjid. Sudah banyak dia bangun dengan uangnya sendiri. Tapi dia bertambah kaya. Ya kan? Kalau kita lihat bapak-bapak, dagangannya hanya beras. Ya kan? Banyak juga orang berjualan beras ini, Pak. Tapi bangkrut. Kenapa? Jangankan untuk bersedekah, orang beli beras ini saja, dia kecoh. Bagaimana? Nyo campur bare solo, jo bare dolo. Bangkrut sudah. Ini. Jadi dalam hidup ini, apapun usaha kita, jangan dicampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Itu akan membawa petaka untuk kita. Sebab apa? Tidak bisa yang halal dan yang haram itu dicampur. Contoh, bapak-bapak bikin gulai kambing. Karena pemasaknya cukup, harum sekali. Karena harumnya gulai kambing itu, orang sedang zikir terpengaruh. Orang zikir kan begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa baun ninyo gulai kambing tapi itu icenya zikir le. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gulai kambing yang telah kita masak tadi terletak di dalam kuali, tidak tertutup. Kemudian rumah-rumah lama sudah usang, ya kan? Itu platformnya tadir yang telah lapuk. Kemudian kucing buang air besar di atas tadir itu. Karena sudah berlobak, jatuh tahi kucing tadi ke dalam gulai kambing tadi. Mau juga enggak ibu makan gulai kambing itu? Kalau amuh yo tu laile tu. Kenapa enggak mau kita makan lagi?
karena sudah campur aduk antara yang buruk dengan yang baik. Itu bahayanya. Sekarang banyak orang begitu, Pak. Yang halal dia cari, yang batil, yang haram dia campurkan ke yang halal itu. Disinilah akhirnya dia dapat hukuman dari Allah. Ya kan? Ada namanya yang mengurus ini KPK, ada yang mengurus Tipikor. Ya kan? Jadi kaum muslimin, kita hindarkanlah yang buruk-buruk itu. Yang baik saja kita kerjakan. Contohnya apa? Menyelesaikan pembangunan masjid ini. Kalau saya ulang, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian di Masjid Al-Hakim, ya kan? Di tepi laut di Padang itu Ramadan itu, bulan Ramadan itu, Ramadan kemarin. Itu yang diviralkan orang. Ya kan? Dia bagi 4 pengajian itu videonya, dia viralkan. Sehingga itulah yang membuat saya diundang jauh-jauh ini. Karena Bapak Ibu menonton di YouTube. Kita panggil juga lah Ustadz ini ke desa kita. Kita melihat dalam foto saja bagaimana dia kalau datang berhadapan dengan kita. Sekarang Bapak berhadapan dengan saya. Tidak di dalam foto. Dalam foto tidak bisa Bapak meneliti. Sekarang bisa. Apa yang aneh Bapak lihat di kepala saya ini? Kalau uban itu sudah jelas. Yang terletak di kepala saya apa yang aneh? Ayo telingo. Lah macam lihat di YouTube nak. Telingo ketek sawala. Mengko di kampung mo digalai buyuang sawala. Kenyataan, tak perlu kita marah. Ya kan? Buyuang sawala. Ya kan? Ini kajian yang saya sampaikan di Masjid Al-Hakim itu, orang yang pemurah, jangankan sumbangan untuk masjid, memberi makan orang saja dengan roti dan susu kambing, balasan Allah setelah itu tidak tanggung-tanggung. Sehingga kemarin, ya kan, Haji Joni mengatakan ada jamaah. Siapa yang datang ke Rohul? Oh, Ustaz berkeli saja. Nyo ndak berkeli dah, Pak. Berkeli. Jadi ini orang Amerika ini, kulit hitam. Kaum muslimin, dia mempunyai orang tua yang sakit-sakitan. Tapi dia sudah terdidik dengan Islam. Apa kata orang tuanya kepadanya? Berkeli, ya papa, mama. Rasanya kami tidak akan lama ini lagi. Karena sudah sakit-sakitan. Warisan yang kamu terima tidak ada, anak. Cuma ada belanja untuk setahun memakan. Kalau kami tidak ada lagi di hadapanmu, kami sudah meninggal, habis uang untuk membeli makanan selama setahun, engkau harus bekerja ya nak. Jangan minta-minta ya. Orang yang minta-minta, kata Rasulullah, kalau tubuhnya tidak cacat, dia akan hadir nanti di akhirat dengan muka tak berdaging. Ya kan? Jadi jangan minta-minta walaupun kita kekurangan. Kalau tubuh kita kuat, ya kan? Anggota tubuh kita cukup, berusaha. Seindah-indahnya di Bali onda bekas cek tuawak mau cek. Ya kan? Daripada minta-minta. Tapi yang anehnya sekarang manusia ini yang minta-minta itu tidak yang miskin saja. Iya kan? Minta proyek, ya kan? Minta pangkek, minta kedudukan, minta pangkek itu berangna Nabi. La tas'alil jah. Jangan engkau minta pangkat. Tapi kalau orang percaya, diangkat kita, dilantik kita tanpa diminta, itu namanya amanah.
Kita pegang teguh amanah itu. Siang dijadikan tungkek, malam dijadikan banta. Ya kan? Kita pelihara amanah itu. Minta-minta jangan. Sesudah orang tuanya ini meninggal, Pak, itu jaraknya hanya 15 menit. Meninggal ibunya duluan, sudah itu meninggal pula bapaknya. Yatim piatu dalam umur 10 tahun. Setelah habis perbekalan untuk setahun memakan itu, perut ini kan lapar terus. Ya Allah, kata ibu saya, tidak boleh minta-minta. Perut saya lapar, uang tidak ada lagi. Kalau saya mencuri itu lebih besar dosanya, ya Allah. Izinkan saya kali ini untuk minta. Kelihatan olehnya rumah orang kaya. Di sana ada kedai, tapi penunggunya nggak ada. Maka dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Keluarlah anak perempuan kira-kira berumur 8 tahun. Waalaikumsalam. Apa kabar bang? Kata Warkeli, tidak ada. Sebenarnya dia mau minta makanan, tapi teringat pesan ibunya. Apa? Minta-minta jangan, nanti mukamu tidak punya daging. Apa katanya kepada anak perempuan tadi? Maaf ya dek, udah salah ketuk, tidak ada. Cuma saja anak kecil umur 8 tahun itu arif. Bang, abang jangan berbohong dengan kita. Kita lihat lutut abang itu menggigil, muka abang pucat, abang kelaparan kan? Jadi dalam hidup itu arif yang perlu, Pak. Saya kalau ada orang lihat-lihat jam ketika saya ngaji ini, saya assalamualaikum aja lagi. Jangan lihat-lihat jamnya. Habis cerita ini kita bubar lagi. Kenapa? Perut saya lapar. Diambil oleh anak kecil tadi ke dalam susu kambing panas dan roti bakar. Sekarang dijual roti bakar itu ke komplek-komplek sandwich. Itu dia. Karena orang ini berjualan makanan, Warkeli bertanya, berapa belinya ini dek? Ini tidak dijual bang. Ini sedekah kami. Selama abang belum dapat kerjaan, kesini aja makan. Kami diberi rezeki lebih oleh Allah. Jadi dia minta hanya 1 kali itu. Kemudian dia diberi saja lagi, tidak minta-minta. Mungkin agak 10 sampai 12 kali dia di sana, dia dapat ibu angkat. Iya kan? Ibu angkat ini kaya raya dan baik. Warkeli ini orangnya pintar. Ya kan? Maka disekolahkanlah dia. 16 tahun kemudian dia menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Anak tadi tentu sudah remaja putri pula dia. Tapi malang nasibnya saat itu. Dia dapat sakit kanker payudara. Sudah stadium 4. Kemana-mana berobat belum ada angsuran. Akhirnya dirujuk berobat ke rumah sakit Warkeli tadi. Dia yang sudah menjadi direktur. Melihat surat rujukan, menangis dia. Ya Allah, ternyata anak gadis yang sakit ini adalah adik kecil yang pemurah 16 tahun yang lalu memberi makan anak yatim dengan susu kambing dan roti bakar. Anak yatim itu adalah saya, ya Allah, Engkau tahu. Sekarang anak ini sakitnya berat, ya Allah. Saya akan berusaha dengan ilmu yang Engkau berikan kepada saya untuk merawat anak ini. Ya Allah, tolong saya, sembuhkanlah penyakitnya.
Jadi dia tidak minta uang jaminan, Pak. Dirawat saja. Kini kan banyak dokter, Pak. Siap, uang jaminan mah. Bikola sehat, uang lari je. Sebenarnya tidak perlu itu. Andaikan ada orang yang tidak jujur, lari dia, tidak dibayar, nanti Allah akan ganti dengan yang lain. Orang beriman pandangan hidupnya begitu. Orang beriman dia niaya orang, Pak, tidak dibayar orang, utang kepadanya, dia biasa-biasa saja. Iya kan? Tidak cemas dia. Para jemaah, 5 bulan kemudian sembuh anak tadi dari penyakit. Tapi begitu akan membayar dia nangis. Orang tuanya udah bangkrut, dengan apa dibayar? Mahal. Ketika melihat surat tagihan itu, di sudutnya di atas ada terselip tulisan kecil. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya. Saya tidak lupa dengan Mudi. Saya adalah Hewor Kelly, anak yatim 16 tahun yang lalu, yang engkau beri makan dengan izin Allah susu kambing panas dan roti bakar. Engkau telah bantu anak yatim 16 tahun yang lalu. Sekarang engkau dibalas oleh Allah yang lebih besar dari itu. Pulanglah dik, kamu tidak dipungut bayaran lagi. Itu orang pemurah Pak Desa. Iya kan? Tidak jadi bayar. Sampai di sana saja ceritanya Pak Ustaz. Tidak. Ternyata anak gadis itu setelah sembuh karena dia muda, cepat pulih badannya. Rambutnya panjang mayang taurai, hidungnya coda suntungga, bibir tipi hasam sauleh, bulu mato samuik baririang, gigi putih co bintang timur, batihnya co paruik padi, tumiknya bak talua buruang, pajalanan siganjua luluh, padopai suruik nalabir, alu tataruang patah tigo, samuik tapijak indak mati. Saudaraku yang dari Pulau Jawa, saya terjemahkan itu, cantik banget. Ya, pendek aja. Bakso Minang kok tele-tele, Pak. Ya kan? Panjang. Iya, bakso Minang. Iya, ya. Cantik banget. Kalau saya tambah bahenol, saya tambah lagi bodinya mantap. Saya tambah lagi pinggangnya ramping. Itu dia yang saya baca dengan bahasa Minang tadi. Akhirnya dokter ini jatuh hati kepadanya. Karena dokter ini orang Islam yang taat, dia tidak mau pacaran, Pak. Dia langsung lamar untuk jadi istrinya. Ini yang akan kita tiru yang muda-muda ya. Pacaran itu berdosa. Nah. Tapi bapak udah terlanjur dulu tidak tahu. Sekarang tobat aja lagi. Tidak tahu. Dilamarnya lah anak gadis yang telah sembuh tadi. Karena mereka itu orang Amerika, tentu lamarannya bahasa Inggris. Dia mau bahasa Inggris, kau tidak lapik, Pak. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Nanti saya terjemahkan, Pak. Apa kata Hewor Kelly ini kalau dengan bahasa Minang? Bala buah kapa di muaro, sari muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh. Kapan datang dari Padang, dari mato asamulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alamai udah cinta seorang.
ya kan? Dia sangat jatuh hati, Pak. Dia lamar anak gadis tadi. Kalau kamu tidak mau menerima cinta saya cinta sebelah tangan, Dek. Nah, itu maksud. Sekarang saya tanya ibu-ibu dulu. Minumlah mocek tadi. Ibu itu sudah sakit keras, kanker payudara, 5 bulan sudah disembuhkan Allah. Tidak dibayar, tidak membayar. Ya kan, selama itu di rumah sakit tidak membayar. Akhirnya di rumah sakit itu jatuh hati kepada ibu, dilamarnya untuk jadi istrinya. Ibu tolak atau ibu terima? Ya itu. Kalau ditolak tu memutahan cindu durian, Pak. Dia orang cindu pakai durian tidak diminum. Tu rugi kita. Dibalas pula pantun tadi oleh anak gadis itu dengan bahasa Inggris. Indah lo dapet diambo. Kita pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai mana abang menembak indak jo piluru, kane sebalah jantung hati, iman di dado digoncangnya. Jadi artinya Pak, cinta ewor keli tadi diterima oleh anak gadis itu. Begini Pak, ya kan? Seminggu sudah tulah bunyi organ tunggal. Ini orang pemurah. Yang diberinya apa? Hanya susu kambing dan roti bakar. Apalagi jamaah desa Ngaso mengeluarkan uang untuk membangun masjid sebesar ini, entah berapa pahala dan balasan yang akan diberikan oleh Allah. Ya kan? Kemudian dalam rangka milad Ramadana yang kedua tahun dan mensyukuri nikmat kemerdekaan 77 tahun, seiring sekatalah kita untuk meneruskan pembangunan masjid ini. Selangkah demi selangkah nanti akan indah pula seperti Masjid Al-Hakim di pinggir laut di pantai Muara Padang itu. Dan saya yakin rezeki bapak-bapak akan diganti yang lebih baik daripada rezeki yang sekarang. Yakinlah yang berjanji itu Allah. Allah menyebut meminjam, pinjaman pasti dibayar. Apalagi yang meminjam Allah, pasti dibayarnya kepada kita kembali. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tausiah kita pada malam ini di Masjid Jami' Al-Falah Desa Ngaso dan seluruh masjid tetangga, musala tetangga yang berkumpul di Masjid Jami' ini. Kalau ada yang salah dari penuturan saya tadi, itu karena ketidaksempurnaan ilmu saya. Yang sempurna itu ilmu Allah. Untuk kekurangan itu kita minta ampun kepada Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi, doa dulu ya. Saya langsung berdoa, Pak Ngurus. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayya qayyum ya badi'us samawati wal ard
Ya Malikal Mulk ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Quddus ya Salam. Ya Mu'min ya Muhaimin. Ya Rabbal Alamin. Ya Aziz ya Ghaffar. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul di rumah Engkau yang suci ini, menadahkan tangan ke hadirat-Mu, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami, di mana perpaduan remaja dengan kami orang tua-tua di desa Ngaso ini dapat terlaksana salah satu syariat Islam malam ini, yaitunya menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kemudian kami tutup acara itu dengan tabligh akbar ya Allah. Jadikanlah ini semua sebagai amal saleh untuk kami bersama. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, yang Engkau beri nafsu ya Allah, kami kadang-kadang terledor, tersalah dan khilaf, mengerjakan yang Engkau larang. Untuk itu ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Jangan Engkau bebani kami dengan dosa selamanya ya Allah, karena ketidaktahuan kami. Untuk itu ya Allah, gantilah dosa-dosa kami dengan amal perbuatan yang baik yang kami lakukan. Karena Engkau Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau keduanya ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Dan ampunkan juga dosa kakek nenek kami, pejuang-pejuang kami yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Beliau berenang di lautan darah, meninggalkan istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, karena korban dalam peperangan melawan penjajah. Untuk itu ya Allah, terimalah beliau sebagai syuhada di sisi Engkau. Dan jadikanlah anak-anak generasi kami, pemuda kami, pemudi kami, generasi yang taat beribadah, generasi yang kuat iman dan takwa, generasi yang terhindar dari maksiat dan mungkarat. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon, dan kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau saja kami minta perlindungan. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.